Shalom, selamat sore Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Salam jumpa lagi dengan saya. Saya yakin dan saya sangat percaya Bapak Ibu saat ini sedang sehat semua, saudaraku sekalian. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, hari ini kita akan belajar lagi kisah daripada Yusuf, saudaraku. Ya, kita sudah belajar beberapa video yang saya pernah sampaikan bahwa sejarah hidup Yusuf itu memang gak enak. Dan sampai detik ini Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan sedikit demi sedikit memulihkan, ya, sedikit demi sedikit dari sejarah kehidupan Yusuf dipulihkan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, kita akan belajar. Kemarin saya sudah sampaikan mengenai tentang ya mampu mengartikan mimpi daripada Firaun, ya, ketika Firaun mimpi. Dan hari ini saya akan sampaikan Yusuf lagi, di mana Yusuf menjadi pribadi yang luar biasa. Dan tema saya pada sore hari ini Bapak Ibu, Yusuf menjadi pribadi yang berakal budi dan bijaksana, ya. Yusuf menjadi pribadi yang berakal budi dan bijaksana, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, kita dasari firman Tuhan pada sore hari ini di dalam Kejadian pasal 41 ayat yang ke-37 sampai 40, ya. Ada beberapa ayat yang kita baca nanti. Ya, ayat yang ke-37 bunyinya begini. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapatkan orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah, ya, penuh dengan roh Allah. Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Ya, ayat 40. Engkau akan menjadi kuasa atas tanahku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tata ini kelebihanku daripadamu. Nah, ini Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, ya. Tuhan mempromosikan Yusuf di mana ia mampu menerjemahkan atau mengartikan mimpi dari Firaun, ya. Dan saat ini Yusuf juga dipromosikan oleh Tuhan, ya, ketika dia lolos dari peristiwa yang pertama. Dan hari ini Firaun dan seluruh pegawai istananya mengangkat Yusuf menjadi kepala, atau menjadi di situ dikatakan bahwa menjadi menjadi seorang yang berkuasa, ya, orang nomor dua selain Firaun itu sendiri, ya. Karena Firaun tidak mungkin dia melepaskan jabatannya sebagai seorang raja pada saat itu, Bapak Ibu. Sehingga Firaun memberikan kedudukan pada Yusuf. Nah, kenapa Yusuf begitu luar biasa Bapak Ibu Saudaraku, ya? Kenapa Yusuf begitu luar biasa? Kembali lagi bahwa Yusuf sangat percaya bahwa Tuhan yang ajaib, ya. Yusuf sangat percaya dan sangat yakin bahwa Tuhan yang ia percaya dan Tuhan yang luar biasa. Nah, itulah sebabnya di ayat yang ke-38 dikatakan, lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, adalah yang penuh dengan roh Allah. Bayangkan Bapak Ibu, ya, Yusuf menjadi pribadi yang penuh dengan roh Allah, menjadi pribadi yang luar biasa, yaitu selain dia penuh roh Allah karena dia sangat yakin bahwa Tuhan bekerja bersama dengan dia, dan Tuhan juga memperlengkapi dia, di mana dikatakan di situ di ayat yang ke-39 dikatakan dia seorang yang berakal budi dan bijaksana, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Akibat daripada kedekatan Yusuf dengan Tuhan, akibat dia sangat mengasihi Tuhan, akibat Yusuf sangat mencintai Yusuf, sehingga ia taat dan tunduk atas proses hidupnya. Dari ia dibuang, dari ia dijual, dari ia dilemparkan ke sumur, sampai ia berada di rumah Potifar, sampai ia masuk penjara. Begitulah proses yang dialami oleh Yusuf, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya, dari proses yang ringan sampai proses yang paling berat pun Yusuf alami, Yusuf jalani dengan setia, dengan tidak bersungut-sungut, sekalipun itu sangat menyakitkan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya, di mana Yusuf sampai pada satu ketika dia diangkat menjadi orang nomor 2 di tanah Mesir. Dan
Firaun pun sebagai raja dan yang mengaku dirinya sebagai Tuhan yang harus disembah oleh orang Mesir juga percaya bahwa Yusuf, dikatakan di ayat yang ke-38 di situ dikatakan Yusuf penuh dengan roh Allah, dan juga di ayat yang ke-39 dikatakan di situ Firaun mengakui bahwa Yusuf orang yang berakal budi dan bijaksana. Luar biasa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kesetiaan dalam proses membuahkan hasil yang baik. Kesetiaan dalam proses membuahkan hasil yang luar biasa dalam kehidupan Yusuf. Dan ini bagian dalam hidup kita. Kita juga mungkin saat ini mengalami yang namanya proses Bapak Ibu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mungkin mengalami tekanan. Mungkin mengalami himpitan. Mungkin mengalami fitnaan, cemoohan dari orang lain, hinaan dari orang lain. Namun satu hal yang kita percaya Bapak Ibu, kita pasti lolos jika kita dekat dengan Tuhan. Yusuf bisa lolos, Yusuf bisa berhasil karena dia dekat dengan Tuhan. Sehingga Firaun pun mengakui bahwa Yusuf penuh dengan roh Allah dan Yusuf menjadi pribadi yang berakal budi dan bijaksana. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hal ini akan menjadi bagian dalam hidup kita. Mungkin kita saat ini tidak dianggap. Mungkin saat ini kita diremehkan oleh sesama, diremehkan oleh teman-teman, diremehkan oleh sahabat-sahabat. Namun tetaplah yakin dan percaya Tuhan yang dipercaya oleh Yusuf sama dengan Tuhan yang kita percaya. Tuhan membentuk Yusuf demikian rupa sehingga ia menjadi orang yang luar biasa. Demikian juga kita. Tuhan akan membentuk kita dan Tuhan akan mengangkat kita menjadi pribadi-pribadi yang unggul. Tetap percaya, miliki hati yang rendah hati, miliki sikap yang sopan santun, dan percayalah Tuhan akan memberkati dan mempromosikan kita semua.